Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan melakukan presentasi tentang PPH 24. Saya sebagai moderator yang bernama Fatur Rahman Asidik, dengan rekan-rekan kami yang bernama Nadia Erika dengan NPM 2001051051033, yang kedua Poppy Indasari NPM 20010511019, yang ketiga ada Apriana NPM 200105104, yang keempat ada Dita Arisandi NPM 20010511046, yang kelima ada saya sendiri Fatur Rahman NPM 20010511059, terakhir Aidira Arum Degita NPM 20010511072. Di sini yang akan membacakan untuk slide 1 sampai slide 3 merupakan Aidira Regita. Pengertian PPH 24. PPH pasal 24 merupakan salah satu bentuk pemotongan dan pemungutan pajak atau pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri. Dasar hukum dari PPH 24 adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. UU PPH menentukan bahwa WP dalam negeri dikenakan pajak penghasilan atas seluruh penghasilan dimanapun penghasilan tersebut diterima, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Untuk menghindari pengenaan pajak ganda, maka sesuai dengan ketentuan pasal 24 Undang-Undang PPH, pajak yang dibayar atau yang terutang di luar negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang di Indonesia, tetapi tidak melebihi perhitungan pajak yang terutang berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pajak penghasilan pasal 24 ini biasanya telah dipotong oleh pemberi kerja yang berbeda di luar negeri. Jadi pajak yang telah dipotong di luar negeri tersebut nantinya dapat dikreditkan dengan pajak terutang di dalam negeri untuk tahun pajak yang sama. Pemotong PPH 24. Pemotong PPH 24 adalah pihak atau subjek yang memotong pajak penghasilan jenis PPH pasal 24, orang pribadi pemberi penghasilan atau dari pengalihan harta atau aset di luar negeri. Next. Objek pajak. Objek untuk pajak penghasilan pasal 24 adalah penghasilan yang boleh dikategorikan dikreditkan dengan pajak terutang adalah sebagai berikut. Penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan. Terus penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga royalti atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada. Selanjutnya akan dibacakan oleh Poppy. Penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak gerak adalah negara tempat harta tersebut terletak. Penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada. Penghasilan bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan. Penghasilan dari pengalihan sebagai atau seluruh hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau pemodalan dalam perusahaan pertambangan adalah negara tempat lokasi penambangan berada. Keuntungan karena pengalihan harta tetap adalah negara tempat harta tetap berada. Keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu bentuk usaha tetap. Tata cara pengkreditan PPH 24.
Untuk melaksanakan pengkreditan pajak luar negeri, wajib pajak wajib menyampaikan permohonan kepada Direktorat Jenderal Pajak bersama pada saat pelaporan SPT tahunan dengan melampirkan sejumlah dokumen, yaitu laporan keuangan dari luar negeri, fotokopi SPT, tax return yang dilaporkan di luar negeri, dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Demi meringankan bahan pajak penghasilan yang diperoleh di luar negeri, maka penghasilan yang diterima di luar negeri bisa dikreditkan terhadap pajak terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Penggabungan penghasilan. Untuk menghitung pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, maka seluruh wajib pajak tersebut digabungkan. Penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri dilakukan untuk yang pertama, penghasilan dari usaha, yaitu dilakukan dalam tahun pajak yang diperolehnya penghasilan tersebut. Yang kedua, penghasilan lainnya, yaitu dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut. Yang ketiga, penghasilan berupa dividen sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 2 Undang-Undang PPH, yaitu dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut ditetapkan sesuai dengan keputusan materi keuangan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dita. Tata cara penghitungan kredit pajak luar negeri. Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diperoleh wajib pajak boleh dikreditkan atas pajak yang terutang berdasarkan Undang-Undang PPH dalam masa tahun pajak yang sama. Besarnya KPLN atau kredit pajak luar negeri adalah sebesar jumlah pajak yang dibayar di luar negeri, tapi tidak boleh melebihi jumlah tertentu, yang dihitung menurut perbandingan antara penghasilan dari luar negeri terhadap penghasilan kena pajak dikalikan dengan pajak yang terutang atas penghasilan kena pajak. Paling tinggi sama dengan pajak yang terutang atas penghasilan kena pajak. Dalam hal penghasilan kena pajak lebih kecil dari pajak luar negeri. Dalam hal penghasilan dari luar negeri tersebut berasal dari beberapa negara, maka penghitungan kredit pajak dilakukan untuk masing-masing negara. Apabila ternyata pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri melebihi jumlah kredit pajak yang diperkenankan, atas kelebihan tersebut tidaklah dapat diperhitungkan dengan pajak penghasilan yang terutang tahun berikutnya. Maka kelebihan itu tidak boleh dibebankan sebagai biaya atau pengurangan penghasilan dan tidak dapat dimintakan restitusi atau pengembalian. Kerugian yang diderita di luar negeri tidak boleh digabungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak. Berikut adalah contohnya akuntansi untuk PPH pasal 24, PT atas dari dalam negeri dan luar negeri sebagai berikut. Penghasilan dalam negeri sebesar 3 miliar rupiah, penghasilan luar negeri sebesar 1,5 miliar rupiah. Jika diketahui bahwa tarif pajak di luar negeri adalah sebesar 20%, maka berapakah nilai batas maksimum kredit pajak dan nilai yang dikreditkan? Bagaimana penjurnalan dilakukan saat penerimaan penghasilan dari luar negeri dan saat penghitungan pajak penghasilan akhir tahun? Jawabannya, penghasilan luar negeri 1,5 miliar ditambah dengan penghasilan dalam negeri 3 miliar rupiah, total penghasilan itunya sebesar 4,5 miliar rupiah. Beban PPH badannya 25% dikali 4,5 miliar sama dengan 1 miliar 125 juta rupiah. Batas maksimum kredit pajaknya 1,5 miliar dibagi 4,5 miliar dikali 1 miliar 125 juta rupiah sama dengan 375 juta rupiah. Beban pajak dibayarkan di luar negeri sebesar 20% dikali 1,5 miliar sama dengan 300 juta rupiah. Jadi nilai pajak dikreditkan sebesar 300 juta rupiah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nadia. Memakai jurnal saat penerimaan penghasilan luar negeri, kas dikredit sebesar 1 miliar 200 juta rupiah, pajak dibayar di muka PPh 24 300 juta rupiah, lalu di kreditnya ada pendapatan jasa sebesar 1,5 miliar. Lalu jurnal saat penghitungan PPh akhir tahun, beban pajaknya di debit sebesar 1,125 juta rupiah, lalu utang pajaknya di kredit 825 juta, dan pajak dibayar di muka PPh 24-nya 300 juta.
Contoh kasus selanjutnya, yaitu contoh penghitungan ketika wajib pajak rugi fiskal. Selama tahun 2013, PT Malaka memperoleh penghasilan neto dari luar negeri sebesar 2.400 juta. Akan tetapi mengalami rugi fiskal dalam negeri sebesar 1.500 juta. Jika diketahui bahwa tarif pajak di luar negeri adalah sebesar 30%, maka berapakah nilai batas maksimum kredit pajak dan nilai yang dikreditkan? Bagaimana penjurnalan dilakukan saat penerimaan penghasilan dari luar negeri dan saat penghitungan pajak penghasilan akhir tahun? Jawabannya, penghasilan luar negeri dikurang terlebih dahulu terhadap rugi fiskalnya 2.400 juta dikurang 1.500 juta, hasilnya 900 juta. Jadi 900 juta ini yang dijadikan sebagai dasar pengenaan pajaknya. Beban PPh badan dengan tarifnya 25% dikali dengan 900 juta yaitu 225 juta. Batas maksimum kredit pajaknya 2.400 juta per 900 juta dikali dengan 225 juta sama dengan 600 juta. Maka beban pajak yang dibayarkan di luar negeri dengan tarifnya 30% dikali dengan 2.400 juta sama dengan 420 juta. Maka nilai pajak dikreditkannya adalah 225 juta. Jurnalnya saat penerimaan penghasilan luar negeri, kasnya 1.980 juta, pajak dibayar di muka PPh 24.420 juta, dan pendapatan jasa dikreditnya 2.400 juta. Jurnal saat penghitungan PPh akhir tahun, beban pajak di debit sebesar 225 juta, lalu di kreditnya pajak dibayar di muka PPh 24 225 juta. Lalu jurnal lain, beban pajak di debit sebesar 195 juta, dengan kreditnya pajak dibayar di muka PPh 24 195 juta. Ini jurnal untuk membebankan pajak luar negeri yang tidak boleh dikreditkan. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Ana. Selanjutnya yaitu contoh perhitungan tahun 2000 dari dalam negeri sebesar 700 juta, dari negara Australia sebesar 2.750 juta bertarif pajak 30%, dan dari negara Ukraina sebesar 250 juta bertarif pajak 20%. Berapakah nilai batas maksimum kredit pajak dan nilai yang dikreditkan? Bagaimana penjurnalan dilakukan saat penerimaan penghasilan dari luar negeri dan saat perhitungan pajak penghasilan akhir tahun? Jawabannya, penghasilan dalam negeri sebesar 700 juta, penghasilan Australia sebesar 2.750 juta, penghasilan Ukraina sebesar 250 juta, total penghasilan itu yaitu dijumlah sebesar 3.700 juta. Beban PPh badan sama dengan 25% dikali 3.700 juta sama dengan 925 juta. Batas maksimum kredit pajak Australia yaitu 2 miliar juta per 3.700 juta sama dengan 687.500.000. Batas maksimum kredit pajak di Australia yaitu 30% dikali 2.750 juta sama dengan 825 juta. Beban pajak yang dibayarkan di Ukraina yaitu 20% dikali 250 juta sama dengan 50 juta. Nilai pajak dikreditkan yaitu 687.500.000 ditambah 50 juta sama dengan 737.500.000, pas sebesar 1.925 juta, dan pajak dibayar di muka sebesar 825 juta pada pendapatan jasa atau dividen atau bunga sebesar 2.750 juta. Jurnal saat penerimaan penghasilan dari Ukraina yaitu kas sebesar 200 juta dan pajak dibayar di muka sebesar 50 juta pada pendapatan jasa atau dividen atau bunga sebesar 250 juta. Jurnal saat perhitungan PPh akhir tahun yaitu beban pajak sebesar 925 juta, ada utang pajak sebesar
187.500.000 dan pajak dibayar di muka sebesar 737.500.000. Beban pajaknya yaitu 137.500.000 pada pajak dibayar di muka sebesar 137.500.000. Ini untuk membebankan pajak di Australia yang tidak boleh dikreditkan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 3 yang membahas tentang PPh pasal 24. Kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.